بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Jumat ketiga dalam kajian kitab Nurul Yakin, yang mana kita membahas Sirah Nabawi, yang mana pada hari ini kita akan membahas Sariyah atau peperangan yang tidak diikuti Nabi sebelum terjadinya perang Uhud, yaitu Sariyah Zaid bin Haris, yaitu peperangan yang dikomandani oleh Zaid bin Haris di daerah Al-Qordah, yaitu namanya daerah Qordah. Lama tayaqqanat Quraisyun anna tariqa Syami min jihatil Madinati uhliqat fi wajhi tijaratihim. Sewaktu kaum kafir Quraisy mengetahui dan memahami bahwasanya jalan menuju kota Sam yang biasanya dilalui lewat kota Madinah telah tertutup selamanya dengan apa? Dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Wala yumkinuhum as-sabru 'alaiha, dan mereka merasa bahwa kaum Quraisy itu tidak ada waktu kecuali dia harus mencari jalan yang lain. Li'anna biha hayatahum, karena sesungguhnya perdagangan itu adalah kehidupan mereka. Jadi kalau kita memahami surat Quraisy, li'ilafihim rihlatasy syita'i was shaif, jadi perdagangan mereka itu kalau musim dingin itu ke kota Yaman dan musim panas ke kota Syam. Dan mereka setiap musim dingin ke kota Yaman dan setiap musim panas ke kota Syam. Jadi apa yang dia bawa dari kota Syam mereka jual di kota Yaman, dan apa yang mereka bawa dari kota Yaman mereka jual di kota Syam. Sekarang salah satu dari sendi pokok kehidupan mereka itu diputus oleh kaum muslimin. Ursilu Iran ila Syami min tariqil Iraqi, mereka berusaha mengutus kafilah dagang ke kota Syam dari jalur daerah Irak. Wa kana fiha jam'un min Quraisyin, dan membersamai mereka beberapa pembesar dari kaum Quraisy. Minhum Abu Sufyan bin Harb, yaitu Abu Sufyan bin Harb, wa Safwan bin Umayyah, dan Safwan bin Umayyah, wa Khuwaitib ibnu Abdul Uzza, dan Khuwaitib bin Abdul Uzza. Faja'at akhbaruhum li Rasulillah, namun perjalanan mereka telah tercium atau terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala lahum Zaid bin Haris fi mi'ati raqibin yataraqqabunahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Haris beserta 100 penunggang kuda untuk apa? Mengejar mereka atau memblokade mereka. Wa kana dzalika fi Jumadil Akhir, dan kejadian tersebut terjadi di Jumadil Akhir. Fasarat as-sariyah hatta laqiyat al-ira ala ma'i ismu al-Qorda binahiyati Najd. Akhirnya
peperangan kecil itu terjadi dan mereka mendapati rombongan perdagangan tersebut di satu daerah yang namanya Kirda. Kirda itu adalah apa? Sumur, nama sumur yang berada di sekitar kota Najd. Jadi pada masa dahulu sumur adalah tempat apa? Berkemahnya atau tempat jujukan bagi para kafilah perdagangan. Jadi sumur-sumur mereka itu melalui jalur di mana di situ ada mata air. Fa akhwadat al-ira wa ma fiha wa gharaba ar-rijal. Maka Zaid bin Haris berhasil mengumpulkan beberapa bagian dari perdagangan yang dibawa oleh kaum Quraisy beserta beberapa orang di dalamnya, dan orang-orang yang kaum Quraisy yang lain itu melarikan diri. Waqad khammasa ar-Rasul alaihi salatu wassalam hadhihi hinama wa salat lahu. Kemudian sewaktu Zaid bin Haris datang menghadap Rasulullah mengambil 1/5 dari barang ghanimah tersebut. Dikatakan di sejarah 1/5-nya itu sekitar 20.000 dirham. Jadi barang-barang yang memang di bawah tadi itu memang banyak sekali. Kemudian bab berikutnya Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud. Perang Uhud itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena faktor politik. Kaum Quraisy sebelum terjadinya perang Badar, mereka dikatakan adalah asyraful kaum, yaitu sebagus-bagusnya, semulia-mulianya kaum di daerah Arab, karena mereka dikasih apa? Jabatan untuk memelihara Ka'bah. Lah, setelah terjadinya perang Badar, mereka dihancurkan. Jadi yang biasanya mereka dikagumi, dihormati oleh pembesar-pembesar kafir lain, sekarang tidak karena kekalahan di perang Badar. Oleh karena itulah mereka mengumpulkan hasil-hasil dari perdagangan untuk mencari pasukan-pasukan atau menyewa orang-orang yang mau membersaing mereka dalam memerangi kaum muslim, agar kedudukan yang telah rusak karena kekalahan di perang Badar bisa mereka rebut kembali. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosialnya apa? Pembesar-pembesar mereka dalam perang Badar kan banyak yang terbunuh. Anak-anak mereka juga banyak yang terbunuh. Nah, untuk menghidupkan kembali semangat juang mereka, untuk menghilangkan rasa benci di dalam hati mereka, mereka ingin mengobarkan perang dalam membalas kekalahan di perang Badar tersebut. Jadi faktor sosialnya apa? Mengembalikan atau membalas dendam apa yang hilang dari keluarga mereka, hilang dari harta mereka. Yang ketiga, faktor ekonomi. Orang Quraisy itu adalah pedagang yang tangguh. Jadi setiap musim dingin mereka ke kota Yaman, dan setiap musim panas mereka ke kota Syam. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Quraisy. Rihlatas syita'i was soif. Dan sisi perdagangan itu telah diputus oleh Rasulullah. Lewat apa? Diblokade. Biasanya mereka melewati kota Madinah, sekarang sudah tidak bisa
lagi. Yang biasanya mendapatkan keuntungan yang banyak sekarang sudah di stop. Maka mereka akhirnya merasa kalau ini dibiarkan terus menerus, harta benda mereka bisa habis. Maka sebelum harta benda mereka habis, kita harus mengorbankan perang untuk menembus blokade ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. 3 itu tadi yang membersamai terjadinya perang Uhud. Walamma asaba Quraisyun ma asaba Abi Badr, seketika kaum Quraisy merasakan apa yang mereka rasakan di perang Badar, uhliqat fi wujuhihim turuqut tijarah, telah terputuslah bagi mereka, telah terblokadelah bagi mereka jalan-jalan untuk perdagangan. Wastama'a man baqiya min ashrafihim ila Abi Sufyan ra'isatil kalira allati jalabat alaihim al-masaib. Berkumpullah sekelompok pembesar dari apa yang tersisa, jadi pembesar-pembesar yang masih hidup dan yang dulu tidak ikut di perang Badar, menemui Abu Sufyan, pemimpin kafilah dagang yang tadi mendapatkan musibah. Musibahnya apa? Kafilahnya diserbu oleh Zaid bin Haris. Wa kanat mauqufatun bidarin nadwa. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau kita sekarang katakan itu apa? Bisa dikatakan itu kecamatan atau tempat berkumpulnya mereka untuk mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan biasanya itu, atau itu juga tempat untuk apa? Mereka itu bersenang-senang, bertukar pikiran, juga penyanyi-nyanyi, dan juga mereka juga minum khamar di situ. Walam takun sulimat li ashabiha ba'd, dan Abu Sufyan itu belum mengembalikan barang dagangan kepada pemiliknya. Jadi Abu Sufyan itu mendatangi Darun Nadwa dulu. Faqalu inna Muhammadat qad watarona. Orang-orang pembesar kafir Quraisy tadi mengatakan bahwasanya Muhammad itu telah membunuh orang-orang kita. Wa qatala khiyarona, dan dia menghabisi orang-orang pilihan kita. Jadi pembesar-pembesar yang diunggulkan itu sudah dihabisi di perang Badar. Wa inna radina an natruka rabha amwalina fiha, dan kita semua ridho apabila hasil dari perdagangan ini kita tinggalkan di sini. Isti'dadan li harbi Muhammadin wa ashabihi, sebagai sokongan dana untuk memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa qad radiya bidzalika kullun man lahu fiha nasibun. Ternyata kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan tadi, pemilik barang dagangan itu apa? Ridho dengan usulan tadi. Wa kana rabbuna nahwa min khamsina alfa dinar, bahwasanya keuntungan dari perdagangan kemarin tadi itu adalah 50.000 dinar. Jadi 1 dinar itu kan bisa kita katakan, dinar itu kan dari emas murni, kalau dibilang dari perak.
Ya kita bisa bayangkan kalau sekarang kan 1 gramnya emas itu berapa ya? 2.800.000. Nah, 1 dinar itu lebih dari 1 gram kan? Ya kita bayangkan 1 gram aja. Berarti 50.000 dikalikan 2.800.000. Kalau uang sekarang itu mereka relakan apa? Sebagai dana untuk memerangi Muhammad dan sahabatnya. Fajama'u lidzalika ar-rijal. Untuk apa uang tadi? Untuk mencari para pemuda, para orang-orang yang mau ikut perang dalam memusuhi Muhammad dan sahabatnya. Fastama'a min Quraisyin 3,000 rajulin. Dan berkumpullah dari pihak Quraisy 3.000 orang. Wa ma'hum al-akhabish wa hum khulafa'hum min bani al-Mustalaq. Dan berkumpul di antara mereka al-akhabish dari orang-orang Habsyah, di antaranya yaitu pembesar dari Bani Mustalaq. Wa Banuhun bin Huzaimah, dan Banuhun bin Huzaimah. Wa ma'hum Abu Amir Ar-Rahib Al-Ausi, dan di antaranya ada Abu Amir Ar-Rahib Al-Ausi. Jadi Abu Amir Ar-Rahib Al-Ausi itu aslinya orang Madinah. Dia keluar dari kota Madinah karena benci oleh pengaruh Rasulullah di kota Madinah. Wa kana qad faraqal Madinah karahiyatan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meninggalkan kota Madinah karena tidak suka dengan sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hu adadun mimman hamma ala syakilatih, dan membersamai mereka orang-orang yang punya masalah dengan kaum muslimin. Wa kharaja ma'hum jama'atun minan a'rabin Kinanah wa Tihamah, dan di antara mereka ada dari suku Arab yaitu suku Kinanah dan suku Tihamah. Wa qala Sufyan bin Umayyah li Abi Azza Asyair, sewaktu terjadi perang Badar, ada seorang ahli syair namanya Abu Azza, itu dibebaskan Rasulullah SAW tanpa jaminan, karena dia mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang paling miskin di kota Mekah, dan dia itu tidak punya apa-apa. Akhirnya sama Rasulullah dibebaskan dengan syarat bahwasanya dia tidak boleh ikut perang lagi atau dia tidak boleh memusuhi Rasulullah. Kemudian Sofwan bin Umayyah mengatakan kepada Abu Izza Asy'ari tadi, allati la yansa al-qari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manna alaihi bi Badr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan maaf kepada dia di perang Badar, wa atlaqahu min ghairi fida'in, dan dia dilepaskan tanpa membayar jaminan. Innaka rajulun syair, bahwasanya Anda seorang penyair. Fa inna bilisanika, maka bantulah saya dengan syair-syairmu itu tadi. Faqala inni ahadtu Muhammadan alla u'inu alaihi, bahwasanya saya itu berjanji kepada Muhammad, saya tidak akan memihak kepada kaum musyrik. Wa akhafu in waqa'tu fi yadihi marratan saniyah alla anju, dia itu merasa kalau dia sampai tertangkap pasti dia tidak akan bebas atau dipastikan mati. Falam yazal bi Sofwan hatta ata'ahu, kemudian Sofwan merayunya
merayu Abu Izzah sampai dia mau membantu Sofwan. Wa dhahaba yastanfirun nasa li harbil muslimin. Akhirnya Abu Izzah dengan syairnya yang merdu memperdaya kaum kafir, orang-orang yang dulunya tidak ingin perang menjadi ikut perang dalam memusuhi kaum muslimin. Wada'a Zubair bin Mut'am gulaman habasyian lahu ismu Wahsi. Kemudian Zubair bin Mut'im mengatakan kepada seorang pemuda Habsyi yang namanya Wahsy, wa kana ramiyan qallama yuhti. Dia kalau melempar tombak itu tidak pernah meleset. Faqala lahu akhrij ma'an nas, ikutilah mereka yang dalam peperangan. Fa in anta qatalta Hamzah bi ami Tu'aimah, jika engkau sampai berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku Tu'aimah, fa anta hurrun, maka kamu saya merdekakan. Tapi siapa tadi? Jubair bin Mut'im itu adalah anaknya Uday. Uday kan perang tanding waktu perang Badar sama Hamzah. Summa kharaja al-jaysh wa mahum al-qiyanu wad-dufufu wal ma'azif wal khumur. Kemudian pasukan Quraisy itu keluar dari kota Mekah dan membersamai mereka itu para penyanyi, orang yang memukul rebana, kemudian juga orang yang memukul genderang dan tua atau arak. Untuk apa? Biar hati mereka gembira, tidak ada rasa takut. Wastahaba al-ashrafu minhum nisa'ahum kaila yanhazimun. Adapun para pembesarnya itu membersamainya itu adalah istri-istri mereka, anak-anak mereka, sehingga timbul rasa percaya diri dan mereka tidak lari dari peperangan. Jadi kalau kita maju perang, dibersamai keluarga kita, maka semangat kita akan merasa bertambah. Karena apa? Karena kita merasa kita harus menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak kita agar tidak diserang oleh musuh. Falam yazalu sairina hatta nazalu maqabilal madinati bidil Hulaifah. Mereka berjalan terus-menerus sampai mendekati kota Madinah, yaitu mereka di Dzul Hulaifah. Jadi pasukan Quraisy tadi keluar kota Mekah dan menginap di Dzul Hulaifah. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana qad balagul khabar min kitabin bu'isa bihi ilaihi ammu Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kabar tersebut dari surat yang ditulis oleh siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu anak pamannya Rasulullah. Jadi spionase atau pengiriman mata-mata ke daerah musuh itu diperbolehkan. Untuk apa? Kita bisa mengetahui keadaan musuh kita bisa mengetahui medan sebelum kita masuk ke medan peperangan. Jadi ilmu untuk mengetahui musuh atau ilmu telik sandi itu boleh dan itu diharuskan. Jadi, sebelum kita terjun ke masyarakat, kita harus mencari apa? Informasi sebanyak-banyaknya. Apa yang
mereka senangi, apa yang mereka benci, di waktu apa mereka bisa mudah untuk dikumpulkan, itu perlu kita ketahui. Ada yang masyarakat itu mudah kumpulnya pada waktu setelah sholat maghrib, ada yang mudah kumpulnya pada waktu setelah sholat subuh, ada yang bisa kumpul baru setelah sholat isya. Hal-hal tersebut kita harus mengetahui. Jadi seorang dai itu bukan terjun karena dia hanya sudah memiliki ilmu, sudah memiliki materi untuk disampaikan, tidak, tapi dia juga harus memahami karakter masyarakat. Masyarakat itu ada yang suka langsung dengan cerita perintah-perintah, ada yang suka dengan nasihat-nasihat, ada yang suka dengan kata-kata yang keras, ada yang hanya suka dengan kata-kata yang lembut. Jadi karakter masyarakat harus kita kuasai. Alladzi lam yakhruju ma'al musyrikina fi hadzal harbi muhtajjan bima asabahu yauma Badar. Bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib tidak ikut perang Uhud dengan alasan saya dulu itu kan ditahan di perang Badar dan saya sudah merasakan apa yang terjadi di perang Badar. Saya enggak takut untuk mengikuti perang Uhud tadi. Jadi sama orang Quraisy, Abbas bin Abdul Muthalib tadi dibebaskan dari mengikuti perang Uhud. Walamma wasalat akhbar bi iqtirabil musyrikin, sewaktu kabar tentang kedatangan kaum musyrikin tadi, jama'a alaihi salatu wassalam ashabahu. Jadi Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya, wa akhbarahum al-khabar, dan memberikan kabar tentang kedatangan kaum musyrikin. Faqala in ra'aitum an tuqimu bil Madinah, bagaimana kalau kita hadapi mereka di kota Madinah? Kita berdiam saja di kota Madinah, kita tidak perlu keluar dari kota Madinah. Wa tad'uhum haitsu nazalu, dan biarkanlah mereka tinggal di Dzul Khalifah tadi, nggak perlu kita datangi mereka. Fa innahum aqamu bi syarri maqamin, bahwasanya kalau mereka benar-benar tinggal di Dzul Khalifah, mereka tinggal di daerah yang sangat buruk. Jadi Dzul Khalifah itu daerah pedataran, tidak ada pegunungan sama sekali, jadi rentan untuk diserang. Berbeda dengan Uhud. Kenapa kaum muslimin mengambil Uhud tadi? Karena di belakangnya ada gunung sebagai benteng. Jadi tidak mungkin kaum muslimin itu diserang dari belakang. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk diserang dari belakang. Wa in hum dakhalu alaina qatalnahum, jikalau mereka datang dan memasuki kota Madinah, kita perangi mereka. Fakana ma'ra'isu yukhul muhajirina wal ansor, jadi orang berpendapat seperti itu dan sependapat dengan Nabi itu para pembesar kaum muhajirin dan ansor. Wa kana dzalika aidan Abdullah bin Ubay, dan itu juga pendapat Abdullah bin Ubay, itu seorang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ammal ahdas, adapun orang-orang yang muda, khususon man lam yashhad badran minhum, terutama orang-orang yang dulu tidak ikut perang Badar, fa asaru alaihi bil khurus, mereka ingin, kenapa sih kita nunggu di Madinah, kita serang aja
selagi mereka di luar Madinah. Jadi disitulah terjadi perpecahan pendapat. Yang satu ingin keluar. Sebab-sebab keluarnya apa? Kaum Ansor itu kan pernah berjanji kepada Rasulullah di Baiat Aqabah kedua bahwasanya dia akan membela Rasulullah, baik itu dengan harta ataupun dengan jiwa. Jika kita membiarkan musuh itu datang ke kota Madinah, berarti kita menyalahi baiat tadi bagi kaum Ansor. Yang kedua, kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin merasa bahwasanya mereka itu lebih berhak untuk membela Rasulullah. Jadi jangan sampai musuh itu di hadapan Rasulullah baru kita membela. Jadi kita hadapi langsung musuh tersebut sebelum mereka muncul di hadapan Rasulullah. Yang ketiga, mereka-mereka yang tidak ikut perang Badar, setelah diceritakan fadilahnya perang Badar, mereka ingin mendapatkan fadilahnya perang Badar. Kan yang ikut perang Badar kan cuman sebagian. Karena apa? Karena mereka yakin bahwasanya Rasulullah itu tidak perang, cuman apa? Memblokade. Ternyata terjadilah perang. Ada yang tidak mengetahui dan ada yang mengetahui, dan yang mengetahui mereka ikut Rasulullah, dan ada yang dilarang oleh Rasulullah karena mereka punya tugas, salah satunya menjaga kota Madinah, yang satunya ada yang seperti siapa, Ali bin Abi Thalib, istrinya kan sakit, putri Rasulullah, jadi tidak diperbolehkan ikut perang. Ada yang orang tuanya sakit, disuruh menjaga orang tuanya. Jadi mereka-mereka yang tidak ikut perang dalam perang Badar itu ada yang karena menganggap itu tidak terjadi perang, dan ada yang karena memang dilarang oleh Rasulullah karena Rasulullah memberikan tugas yang lain. Dan mereka sewaktu mendengar perang Uhud ingin mendapatkan apa? Fadilahnya perang Badar tadi. Dan mereka bergegas jangan menunggu mereka pasukan musyrik itu datang memasuki kota Madinah, tapi kita langsung serbu saja. Yang keempat, para sahabatnya Nabi itu menganggap kalau kaum musyrikin itu bisa memblokade berada di depan kota Madinah itu adalah suatu kekalahan, suatu pelecehan, yang menganggap bahwa kaum muslimin tidak berani untuk menghadapi kaum musyrik. Jadi empat itu tadi pendapat dari kenapa harus keluar dari kota Madinah untuk menghadapi kaum musyrik. Adapun para sahabat yang menginginkan menghadapi kaum musyrikin harusnya di dalam kota Madinah, mereka berpendapat segitu. Kenapa? Satu, kaum musyrikin yang datang itu adalah pasukan yang tidak terorganisir. Masa pasukan perang itu ada yang penyanyinya, ada yang membawa arak, ada yang membawa rebana. Mereka itu benar-benar perang atau mereka cuman jalan-jalan? Yang kedua, kalau menghadapi di dalam kota Madinah, maka kita lebih solid. Kita diuntungkan oleh apa? Kondisi banyak bangunan-bangunan besar yang akan bisa menjadi tembok dalam menghadapi kaum musyrikin. Yang ketiga, kalau kita menghadapi kaum musyrikin di dalam kota Madinah, kita lebih bersemangat. Semangatnya apa? Karena di belakang kita ada keluarga kita.
ada anak-anak kita, ada istri-istri kita, maka kita lebih semangat untuk menghalau kaum musyrikin. Yang keempat, anak-anak dan istri-istri mereka itu bisa ikut dalam peperangan kalau berada di dalam kota Madinah. Jadi yang laki-laki perang membawa senjata, yang anak-anak sama perempuan di belakang itu mereka bisa melempar apapun yang bisa dilempar untuk menghalau pasukan penyerbu. Yang kelima, kalau kita menghadapi di dalam kota Madinah, kita punya kelebihan senjata, kita punya kelebihan medan. Medannya sudah kita ketahui, senjata juga tidak jauh. Kalau kita menghadapi di luar, pasukan senjata kita bisa berkurang. Dan kita juga mengetahui bahwasanya kaum musyrikin datang itu dengan pasukan yang lengkap. Jadi kalau senjatanya sama, kekuatannya sama, lebih baik kita bertahan. Itu adalah pendapat orang yang tidak mau keluar dari kota Madinah, dan itu juga yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Wa kana ma'arihim Hamzah bin Abdul Muthalib. Ternyata yang mendukung keluar dari kota Madinah itu juga adalah pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun Rasulullah SAW akhirnya kalah suara, dan Rasulullah mengikuti suara terbanyak tadi untuk keluar dari kota Madinah. Meskipun ya dalam tanda kutip dalam perang Uhud Rasulullah dan beserta sahabatnya kan kalah, tapi di situ itu ada ibrah. Ibrahnya apa? Kita bisa mengetahui bahwasanya orang Yahudi yang dulunya mendukung Rasulullah ternyata sewaktu diajak keluar dari kota Madinah, terlihatlah watak-watak orang Yahudi. Ternyata mereka itu cuma mendukung dari mulut, tapi kalau mereka diajak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, mereka mundur. Ternyata Abdullah bin Ubay tadi mundur beserta para rekan-rekannya sebanyak 300 orang. Akhirnya yang menghadapi pasukan 3.000 tadi itu hanya 700 orang. Mazalah haula'i bir rasuli hatta tabi'a ra'yahum. Akhirnya mereka dua orang golongan tadi sama-sama kuat dengan pendapat mereka tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW mengikuti pendapat yang terbanyak. Li'annahum aksaruna adadan wa aqwuna jaladan. Dan orang yang mendukung keluar dari kota Madinah itu banyak sekali yang, misalnya kalau di voting banyak yang mendukung, dan mereka itu adalah orang-orang yang pandai berperang. Fasalla al-jum'ati bin nasi fi yaumiha li asrin khalwan min Syawal. Kemudian Rasulullah SAW mengajak sholat Jumat di tanggal 10 bulan Syawal. Wa khaddahu fi khutbatiha ala tsabati was sabr. Dan inti dari khutbahnya Rasulullah di sholat Jumat tadi yaitu disuruh untuk bersiap dan sabar. Jadi menahan diri apapun yang dihadapin dan bersabar dalam menghadapi tersebut. Faqala lahum lakumun nas ma sabartum. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kemenangan itu akan datang jika kita bersabar. Summa dakhala hujratuhu. Kemudian Rasulullah SAW memasuki
rumahnya setelah selesai sholat Jumat tadi, wala bisa muddatahu, kemudian dia memakai perlengkapan peperangan, yaitu baju-baju senjata Rasulullah siapkan. Fadhahara baina dar'aini, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya beserta 2 lempeng besi yang menutupi depan belakangnya. Wa taqallada as-sayfu, dan membentangkan pisaunya atau membentangkan pedangnya. Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya beserta baju perang dan membawa pedang. Wa alqa at-tarsa wara'a dhahri, dan beliau menaruh tameng di belakang punggungnya. Walamma ra'a dawra'i minal ansari annal ahdas istakrahu rasul alal khurus, sewaktu orang-orang yang berselisih pendapat tadi dari kaum Ansor mengetahui bahwasanya Rasulullah sendiri itu tidak ingin untuk keluar dari kota Madinah, la mau, mereka saling menyalahkan kenapa harus keluar kota Madinah, padahal Rasulullah itu memerintah, itu tidak suka, kenapa tidak mengikuti pendapat Rasul saja gitu. Wa qalu raddu al-amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dua grup yang bertikai tadi bersepakat, kita mengikuti apa kata Rasulullah, mau kita hadapi di luar atau kita hadapi di dalam kota Madinah. Falamma amara i'tamarna, apapun perintah yang terucap oleh Rasulullah kita lakukan. Falamma kharaja alaihi salatu wassalam qalu ya Rasulullah nattabi ra'yaka. Sewaktu mereka mengetahui Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka berkata, wahai Rasulullah, kita semua sepakat dengan apa yang engkau katakan, apa yang akan engkau perintahkan. Faqala maka nabiyyin labisa silahahu ayyadahu hatta yahkumallahu bainahu wa baina a'da'i. Tidaklah mungkin seorang nabi itu sewaktu dia sudah memakai pedangnya, memakai baju perangnya untuk menaruhnya kembali, sehingga Allah memberikan penghakiman antara saya dengan musuh-musuh saya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan tidak mungkin seorang pemimpin yang sudah siap dengan persenjataannya untuk menaruh kembali atau mundur dalam menghadapi peperangan. Kalau memang itu sudah ternyatakan harus perang, ya maka harus kita hadapi. Tidak ada di dalam benak Rasulullah adalah apa? Perkataan mundur dari perang, dari apa yang harus dia hadapi. Jadi di sini kita bisa mengetahui dalam menghadapi sesuatu kita perlu apa? Bermusyawarah. Kita bisa melihat apa yang diterapkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri dalam menghadapi sesuatu dia bermusyawarah kepada para sahabatnya. Karena apa? Satu orang itu belum tentu menguasai segala bidang. Dan sahabat-sahabatnya itu bisa jadi satu paham tentang ekonomi, satu paham tentang politik, satu paham tentang persenjataan, satu paham tentang medan, dan itu semua bisa memberikan manfaat jika
mereka dimintain pendapat. Jadi wasyawirhum bainahum itu musyawarah itu adalah hal yang perlu. Memang keputusan akhir memang berada di tangan Rasulullah, tapi pendapat-pendapat para sahabatnya itu memberikan poin, memberikan pertimbangan atas apa yang Rasulullah SAW akan putuskan. Di satu kisah juga pernah Rasulullah mengatakan sewaktu itu di kota Madinah, di situ para sahabatnya itu di masalah pertanian itu kan mereka mengkawinkan biji benihnya, jadi dikawinkan manual. Kemudian Rasulullah mengatakan, lah kenapa kok dikawinkan manual, biarkan itu kawin sendiri, nggak usah digabungkan. Ternyata apa yang para sahabat mengikuti perkataan Rasulullah, dan apa yang terjadi, Rasulullah hasil dari perkebunan mereka menurun, dan di situ Rasulullah berkata, memang apa yang saya ketahui itu berbeda dengan yang kalian ketahui, dan untuk ini saya memang kurang, dan saya mengakui bahwa para sahabat saya itu lebih pintar dalam perkebunan, maka ikutilah sahabat saya. Jadi Rasulullah meskipun sebagai pengambil keputusan, dia juga berani bertanggung jawab atas apa yang diputuskan. Jadi seorang pemimpin itu berani mengakui kesalahan atas apa yang diputuskan. Nah, pemimpin kita sekarang ini ada nggak yang berani mengakui kesalahannya? Paling kecil itu aja, pemimpin di kelas kita pasti banyak mencari alasan. Seorang gentleman itu berani mengakui kesalahan atas apa yang dia sampaikan, atas apa yang dia putuskan. Dari situ kita bisa melihat bahwa orang yang berani mengakui kesalahan itu adalah karakter yang hebat, karakter seorang pemimpin sejati. Semoga yang kita pelajari di pagi hari ini memberikan manfaat. Dan ini besok sudah libur ya, libur. Ada PR dari Mahat selain hafalan saja, atau mencoba dakwah pertama dicoba aja. Dakwah kepada siapa? Kepada orang tua kita. Orang tua kita akan berbahagia kalau kita mendakwai mereka. Kenapa? Orang tua merasa saya mensekolahkan anak saya ke sini itu berhasil. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.